Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sukardi Bu ya, di asli maning wong Cengkok. Asalnya mau wong Tulungagung ini Bu. Dalam teori fisika kuantum di situ itu ada muatan yang namanya kutub positif dengan kutub negatif. Kutub negatif itu adalah elektron dan kutub positif itu adalah proton, dan kutub neutron itu tidak mempunyai muatan. Kalau elektron itu lebih banyak daripada proton, berarti kutubnya itu adalah negatif ya. Kalau proton lebih banyak daripada elektron, kutubnya atau muatannya adalah positif. Nah, positif kita di antara kita itu adalah neutron. Neutron itu tidak mempunyai muatan. Ketika proton dengan neutron itu lebih banyak daripada neutronnya, makanya terjadi perubahan yang namanya perubahan kimia. Kalau neutron itu lebih banyak dari proton, makanya itu akan terjadi sesuatu yang namanya sifatnya radioaktif atau isotop. Nah, yang menjadi persoalan kita arahnya kepada kutub ke positif dalam perilaku manusia. Nah, dalam perilaku manusia yang disebut positif ini itu bukan terpikir kita pada perilakunya, mungkin dari perilakunya, mungkin dari pola hidup atau pola daripada kan itu barangkali begitu. Penjelasannya gimana itu Bu ya? Mungkin itu dilihat daripada keilmuan disangkutkan dengan agama begitu. Terima kasih Bu ya. Iya. Jadi begini, itu kalau sudah bicara tentang fisika kuantum, nanti itu kan nanti ada aturan-aturannya. Ditinjau dari sisi ini disebutnya istilahnya isomar. Kalau ini namanya isobar. Kalau begini namanya isotop. Ya kan, itu udah kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan. Yang paling penting mah begini, bahwa positif dan negatif itu selalu ada di mana-mana. Sengaja Allah membuat semua itu positif dan negatif. Untuk apa dibuat itu? Dibuat itu untuk dipertemukan dan nantinya saling menghancurkan. Nah, ketika saling menghancurkan, itulah namanya is energy. Ya, tanpa ada positif, maka negatif tidak ada artinya. Tanpa ada negatif, positif pun tidak ada artinya. Dan tidak usah dipisahkan, biarkan dibenturkan sampai dia saling sambil menghancurkan, dan disitulah adanya suatu energi. Kenapa Allah bikin itu? Ya itulah, that is the game. Itulah suatu permainan. Maka kalau di dunia tidak ada orang jahat, Anda tidak mungkin jadi orang yang baik. Jadi kita bermain ya, dari hukum alam ini kita bermain cantik lagi. Kalau ada seorang perempuan yang diberi Tuhan paras yang cantik jelita, itu harus berterima kasih ketika ada orang jelek yang dekat dengan dia. Jangan lalu dengan sombongnya, jangan dekat-dekat, nanti jeleknya nular gitu. ya goblok gitu. Iya. Kalau kamu kondangan ngajak sehari ini, ya kamu jelek jadinya. Kalau kondangan ngajak bitarmi, nah kamu cantik. Nah, itu makanya pada saatnya dalam pikiran-pikiran intelijen sendiri yang negatif harus diciptakan juga. Allah begini, apa dikiranya peperangan ini bukan by design? Sama, didesain juga. Nah, iya. Kalau nggak ada perang, mereka makannya dari mana? Yang kerja di pabrik senjata. Itulah persoalannya.
Jadi ya kita jangan bermimpi begitu. Jadi yang penting saya ulang dengan bahasa filosofisnya, biarkan mengalir seperti air. Kita nggak usah ada perlawanan, ikuti aja kemana. Air itu sifatnya pasti akan mencari dataran yang lebih rendah. Itu saja. Oke. Kemudian pikiran-pikiran kita. Sekarang saya mau bertanya, sufi dengan faqih, ya. Kalau sufi itu ibaratnya seperti air danau yang jernih, ikan mas yang beraktivitas kejar mengejar, semuanya kelihatan, sampai batu-batu semuanya kelihatan. Enak nggak? Tapi kalau pikirannya fuqaha faqih itu butak letrek, kayak sungai Cimanuk musim hujan. Ya. Tetapi juga ada keistimewaan bahwa air yang mengalir tidak akan pernah berbau busuk sekalipun membawa bangkai-bangkai setiap hari. Iya kan? Makanya orang sufi juga kalau dia tetap berlama-lama dalam kejernihan, tidak diubek-ubek, ya tidak sering diubek-ubek, lama-lama daun-daun yang jatuh ke danau itu lama-lama mengeluarkan bau yang tidak sedap juga. Paham nggak? Jadi kalau yang kamu otaknya otak sufi, tak ubek-ubek sama saya, biar jangan bau, gitu. Jadi itulah makanya kita mencoba berpikir semua ada positif ada negatifnya, ada baik ada buruknya. Jadi yang tradisional ya silakan, yang rasional ya silakan, yang tekstual silakan. Silakan Anda melihat apapun sesuai dengan sudut pandang Anda. Yang saya minta hanya satu, bisa nggak sih tidak bertengkar? Kalau tidak bisa, bilang tidak bisa. Nanti saya tanya sebabnya apa? Ya sengit. Saya tanya lagi, sebabnya sengit apa? Oke, begitulah. Iya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya tadi dijelaskan bahwasanya Your name, the first. iya, nama saya Mansur dari Tegal Gubuk Karangsambung, Buya. Tadi dijelaskan bahwasanya ihdaru an adiyatil mukmin, Buya. Iya. Hati-hatilah dari melukai perasaan seorang mukmin. Yang jadi pertanyaan saya itu, orang mukmin sebatas mana itu, Buya? Mungkin lumayan viral di medsos itu perdebatan antara grup atau golongan yang tidak suka dengan sikap Habib Rizik dan orang yang selalu membela. Iya. Nah, sehingga ini sekedar contoh aja ya. Sehingga orang yang membela itu sampai mengkutuk, bahkan mudah-mudahan dan mendoakan jelek lah. Kadang-kadang kita yang melihat itu cukup dibuat bingung, Bu ya. Kita ini sebenarnya harus bersikap kemana? Walau bagaimanapun ini Habib dan terlihat di mata kita ada kesalahan yang nampak gitu, Bu ya. Nah, jadi yang digaris bawah itu mukmin yang sebatas mana itu, Bu ya, yang perlu diwaspadai, jangan sampai kita melukainya itu, Bu ya. Karena masing-masing mengklaim bahwasanya kita semua mukmin, Bu ya. Ya mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini jawabannya pakai dalil nggak? Oke, saya mau pakai dalil dulu dah supaya kamu jangan ragu-ragu ya.
Ada orang Arab datang kepada Rasulullah. Mereka mengatakan qalu aslamna, qalu amanna. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami beriman. Tetapi pada saat yang sama itu juga turun teguran dari Allah untuk disampaikan kepada mereka, bal qulu aslamna. Sebaiknya Anda mengatakan kami telah berislam. Mereka mengatakan kami telah beriman. Katakannya Nabi, sebaiknya Anda mengatakan kami telah berislam. Kenapa demikian? Ayat itu selanjutnya diteruskan, walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Alasannya karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Ini Allah yang mengatakan mereka baru muslim. Sekalipun sudah sholat, sudah puasa dan sebagainya, statusnya masih muslim, belum mukmin. Di sini bisa kita ambil kesimpulan, jadi mana kepangkatannya lebih tinggi, muslim atau mukmin? Mukmin. Tetapi itu Allah yang tahu hati kita. Kalau saya mah tidak tahu siapa yang muslim, siapa yang mukmin. Saya standarnya baru saja tentang berpikir positif. Saya menggunakan standar syariat sajalah. Ya kan gitu. Kalaupun salah ya nggak ada masalah kalau syariat mah. Ya, bahwa kalau kita melihat dia itu sholatnya dilakukan, puasanya dilakukan, ibadah yang dilakukan, ya kan, apalagi ngajinya pinter, ya kan, bahasa Arabnya pinter, Qurannya hafal, ya saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan mereka itu mukmin. Salah benar itu urusan Allah, tapi saya menduga mereka orang yang beriman. Itu aja persoalannya. Jadi ya siapapun silakan buktikan, nanti saya uji Anda sholat enggak, Anda puasa enggak, kan gitu. Suka ngerampok enggak, sering ke cangkingan enggak, kan gitu. Standar itulah standar syariat. Ya saya berani mengatakan berarti Anda orang yang beriman. Itu aja persoalannya. Tapi mereka bertengkar. Lah, bertengkar mah antara Abu Bakar, Ali juga bertengkar. Aisyah dengan Sayyidina Ali juga bertengkar. Terus apa Anda tega mengatakan mereka tidak beriman? Nah, itu persoalannya. Oke, sudah selesai. Enggak, yang lainnya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim dari Tegal Gubuk. Ingin meminta pendapat Buya tentang pernyataan seorang budayawan Sujewo Tejo yang saya pikir ini berkaitan dengan bahwa periode pewahyuan sudah stop. Artinya ketika Nabi Muhammad meninggal itu menandakan periode pewahyuan sudah tidak ada lagi. Maka gunakanlah akal pikiran lah, katakanlah seperti itu. Pernyataannya seperti ini, Bu ya. Kitab suciku adalah hati nuraniku. Kalau menurut kitab suci tertulis A, tapi menurut hati nuraniku B, aku mengikuti B dan yakin bahwa kitab suci tertulis sejatinya juga B. Hanya tafsir-tafsir dan perbedaan bahasa berbagai zaman membuatnya terkesan A. Bagaimana menurut Buya tentang pernyataan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana difokuskan pertanyaannya supaya tidak pendapat Buya mengenai pernyataan seorang budayawan yang mengatakan seperti ini, bahwa kitab suciku adalah hati nuraniku. Kalau menurut kitab suci tertulis A,
tapi menurut hati nuraniku tertulis B, tapi menurut hati nuraniku B, maka aku akan mengikuti hati nuraniku. Saya mau nanya dulu, kitab sucinya Sujewo apa? Ya, maksudnya mungkin kalau saya ambil dari Sujiwo Tejo ini lebih memilih kata hatinya seperti iya, itu. Iya, yang saya tanyakan kitab sucinya apa dia tuh. Orang Nasrani kitab sucinya beda. Ya kalau lihat beda. Dari agamanya mungkin Quran seperti itu. Dan Islam ya sudah, berarti dia menilai Al-Quran menurut pikiran dia. Sampai sekarang orang melihat Quran berbeda-beda kok. Kamu juga melihat Al-Quran sebagai kitab hukum, ada sebagai kitab ilmu pengetahuan, ada sebagai kitab sejarah, ada, dan bermacam-macam. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran sendiri, ini yang ditanyakan apa? Kitab suci. Iya. Kitab suci itu bahasa Arabnya apa? Oke. Itu dapat 50. Yang betulnya Kitabul Muqaddas. Kitabnya kitab Al-Muqaddas. Kitab suci itu. Tetapi di dalam Al-Qur'an ada enggak disebutkan Alkitab Al-Muqaddas? Enggak ada kan? Nah, ini juga kita masih belum masuk, masih di luar ini. Kita sudah terbiasa menyebutkan kitab suci ya. Tapi Al-Quran sendiri, kitab Al-Quran itu tidak pernah disebutkan. Ya kan kita? Ada nggak ayat yang mengatakan Hadzal Kitabul Muqaddas? Adanya Tanzilul Hakim, ya kan gitu. Oke, sekarang kita bicaranya katakan Al-Quran. Yang dimaksudkan Al-Quran ya? Oke. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran sendiri sebetulnya bagaimana Al-Quran menyebutkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil hudan linnas. Jadi Al-Quran itu adalah guide of life. Untuk siapa? Manusia itu ada berapa sekarang? 8 miliar. Agamanya beda-beda. Yang besar tuh agama Buddha, Nasrani, Hindu, Islam. Yang lain mah kecil ya. Islam ini termasuk minoritas. Umat Islam itu hanya 1,5 miliar lah. Jadi kalau manusia itu mesti beriman enggak? Hudan linnas, petunjuk atau guide of life untuk manusia. Jadi kalau orang itu non muslim, ini kan jadi persoalan. Tapi ketika kitab suci itu yang ditujukan kepada orang yang beragama Islam, disebutnya Alkitab. Dzalikal kitabu hudan. Jadi bahwa Al-Quran itu untuk manusia, mau percaya mau tidak, ya ini untuk manusia.
nanti juga terserah kamu. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang hukum alam, bahwa langit itu begini, matahari itu berjalan begini, lalu bulan mengelilingi bumi, kan begitu, dan bumi berotasi. Ya terserah kamu, mau percaya silakan, enggak silakan. Sebab kalau namanya hukum alam tentang ayat-ayat kauniyah, terlepas Anda percaya atau tidak, ya kalau enggak percaya ya goblok. Ini. Jadi artinya bahwa terjadi enggak salah tafsir? Yang salah siapa? Iya, salah tafsir. Yang salah siapa, kan gitu. Ya. Ini yang jadi persoalan, bahwa ketika kita memahami Al-Quran atau putusan-putusan Tuhan, apakah setiap putusan itu permanen, berlaku universal, dan tidak boleh dirubah-rubah lagi, sudah harus begitu, ataukah sifatnya kondisional? Banyak ayat-ayat yang sifatnya kondisional. Ya, kalau masalah fikih itu pasti kondisional. Kenapa? Karena mengatur kehidupan manusia. Kehidupan berkembang, dinamikanya seperti ini, berjalan dengan dengan pertumbuhan, perkembangan, peradaban, kebudayaan manusia. Kita contohkan saja begini. Apabila anak perempuan itu tinggal di suatu tempat, jauhnya 90 km, 2 farsah. Ketika dia mau kawin, maka bisa atau boleh tidak harus dengan walinya, tapi dengan wali muhakam namanya. 90 km itu kira-kira dari sini ke mana? Cikampek. Pamanukan ya? Pamanukan. Berarti sama mana? Patok Besi. Cikalong. Oke, Cikalong. Cadang Ciasem boleh deh. Oke. Cadang Pinggan, Ciasem. Masuk akalkah ketika ada kasus perkawinan di Ciasem, karena di sana katanya banyak naib internasional ya. Kawin alasannya karena lebih dari 90 km. Kalau kita menggunakan hasil tafsiran orang yang belum fikih itu, bisa kacau balau. Betul enggak? Kenapa 90 km bisa menjadi alasan? Ini kondisional. Pada zaman dahulu kala 90 km itu sangat jauh sekali. Oke. Dulu jalan kaki, pedati yang nggak bisa lewat karena hutan belantara. Yuk kita ngitung bikin geteknya berapa kali. Sindup Raja bikin getek kan. Jadi kedebokan pisang, ditusuki pakai bambu lagi, nyabrang. Itu juga kalau selamat. Kalau ditelan buaya, oke. Sampai Cimanuk bikin getek lagi. Terus mana lagi? Sewo bikin getek lagi. Bayangkan. Bisa mungkin sampai, mungkin tidak. Nah sekarang masih mungkinkah relevan alasan seperti itu? Dirubah atau tidak? Sudah selesai.
maka di situ ikut bermain hati nurani. Jadi nggak bisa disalahkan juga. Ya dong. Oke, sekarang Amerika, laki-lakinya di London, perempuan di Amerika, walinya di Jakarta. Bisa nggak kawin? Bisa, pakai telekonferensi. Lalu itulah kira-kira seperti itu. Paham nggak? Nah, jadi artinya bahwa ketika beliau mengatakan dia mengikuti hati nurani dia, maka saya percaya hati nurani manusia itu dengan seizin Allah akan bisa menghantarkan seseorang bisa mengambil keputusan yang tepat. Kalau memang hati nurani itu terbimbing ya. Tapi juga ada hati yang tidak terbimbing ya. Ini kalau terbimbing gitu. Karena bagaimanapun yang bisa membimbing hanya Allah kok. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulaan rabbana la tuzigh qulubana ba'da id. Jangan diselewengkan lagi. Nah, yang menjadi kesulitannya bukan komitmen itunya, saya cuma nanti fokus kepada bagaimana kita mengawal hati nurani ini. Karena itu juga rawan dengan perampokan di tengah jalan. Dirampok. Ada dua makhluk yang nggak pernah tidur nih, setan sama dunia. Sama duit nggak pernah tidur tuh, sama duit sama setan nggak pernah tidur. Nah ini kita harus waspada. Kalau itu hati nurani yang terbimbing bisa. Tetapi yang jadi masalah dari mana kita mengawal hati nurani yang terbimbing itu sehingga penuh kewaspadaan, sadar, dan ketika ada perampokan di tengah jalan kita bisa menyelamatkannya. Saya pernah bercerita, saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Santri saya suruh beli kacang di Jatibarang, ya kan? Menjelang bulan puasa tuh mau goreng bikin kacang gawil yang dikupas kulitnya tuh. Saya kasih duit buat beli takjil di sana, nggak mau. Dikasih bensin nggak mau, suruh naik mobil nggak mau, jalan sendiri, biaya sendiri. Susuknya utuh, kacangnya bagus. Hebat nggak? Itu seorang santri yang hati nuraninya terbimbing ingin berkhidmat kepada kiainya, betul nggak? Tetapi pada kesempatan lain dia bertanya kepada saya, Buya, mau beli kacang lagi nggak? Saya menjadi curiga, ada apa? Ada santri yang disuruh beli kacang nih. Akhirnya saya berangkat sendiri. Ternyata di sana pelayannya cantiknya bukan main. Ini si santri, dia tidak sadar bahwa niatnya sudah diselewengkan oleh setan itu. Pertama dia berkhidmat kepada kiainya, yang kedua ingin memanfaatkan kiainya supaya bisa ketemu dengan cewek yang cantik. Itu aja. Ya. Jadi itu teori dan praktek bisa berbeda. Secara teori saya tidak berkeberatan untuk mengamini secara teori, tetapi secara praktek saya mesti berhati-hati. Secara praktek saya juga punya hati nurani, saya juga sama mengikuti hati nurani, tapi saya sendiri sadar bahwa hati nurani saya di tengah perjalanan dirampok oleh setan dan saya tidak sadar menganggapnya sepertinya saya masih terbimbing. Itu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum
yuhsinuna sunah. Sudah tersesat di dunia ini, tapi dia menganggapnya selalu berbuat baik saja. Semuanya menjadi kejahatan-kejahatan semua. Saya kira hati nurani itu suatu yang indah dan hebat. Ya, saya yakin kalau orang itu memang menjunjung tinggi hati nuraninya, saya percaya tidak akan ada mungkin orang bertengkar kok. Iya kan? Ya, tetapi itulah, semua mengklaim saya punya hati nurani. Ya, saya juga punya kok. Ya, saya sendiri juga sering melakukan sesuatu yang tadinya benar, tapi setelah dievaluasi kok nggak benar sih. Iya, bahkan sampai membuat masjid pun itu yang nyuruh siapa? Kalau kita melihat hasilnya setelah masjid terjadi, ternyata umat terbelah menjadi dua. Mereka berebut jamaah, terbelah menjadi dua. Dan khotbahnya saling ejek mengejek. Mungkinkah Allah menyuruh kita pecah belah? Itu dipertanyakan. Ya, jadi sebatas teori, oke. Itu aja kira-kira. Setuju? Mana YouTuber ya? Pertanyaan dari YouTuber Bu ya. Kebetulan Wamima Jepara. Wamima dari Jepara. Jepara ya. Ya, daerah Jepara. Tentang hadis Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulisannya agak buram, enggak jelas tulisan tangan. Bentar Bu ya. Coba dibantu Asia. Enggak, udah. Yuhsyarul mar'u yaumal fimati ma'aman ahab. Yuhsyaru yaumal qiyamati mar'u yaumal fimati ma'aman ahab. Yang ditanyakan iya. Iya. Yang ditanyakan makna cinta terhadap hadis tersebut Bu ya. Ya, cintanya ada cinta monyet, ada cinta macam-macam cinta ya. Ya sekarang wajar saja. Sebelum kita di akhirat pun, kita di dunia ini berkumpulnya dengan orang yang kita benci, apa yang kita cintai. Enggak aneh apa itu mah. Sih, ini mah bukan ilmu baru itu mah. Iya kan? Kalau bukan karena cintaku kepadamu, tidak mungkin kita berkumpul di sini kok. Iya. Dan saya kumpul di sini itu juga saya mengorbankan kenyamanan saya. Saya juga ngantuk, saya juga capek. Ya kan gitu. Saya juga lapar. Tapi kenapa saya tanggung semuanya? Just because I love you. Itulah persoalannya. Jadi ada lagi ini qawaid usul fiqih ya, qawaidul fiqhiyah. Rupanya dalam bahsul masail di sini ya, dalam pertemuan penting ada yang nanya, ini rupanya di rumah sudah dihafalkan baik-baik nih kaidah ini. Iya. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya
lebih diprioritaskan daripada mendatangkan manfaat. Ini dikiranya teori yang sangat luar biasa gitu. Artinya jadi menolak mudarat, mafasid itu harus diprioritaskan daripada mencari keuntungan. Saya bilang itu mah nggak usah pakai kaidah, pakai hati nurani juga bisa kok. Gimana sih? Dengerin. Ada perempuan cantik, tiba-tiba ada macan datang. Kita lari dulu tuh ngobrol dulu. Nggak usah pakai lagu tinggi-tinggi dah. Sekarang ibu-ibu nih, perempuan nih, ada berlian, sekarung, dan ada macan. Ngambil berlian dulu apa lari dulu? Iya. Saya kira ya iyalah. Jadi ya itu namanya perkembangan pemikiran. Jadi saya sendiri juga harus apresiasi kaidah seperti itu hebat pada zamannya. Ya dong, jangan menjelekkan, luar biasa. Yang dulu tuh pulpen belum ada, tinta belum ada, kertas belum ada, mesin cetak belum ada, mesin tik belum ada, HP belum ada, komputer belum ada, lampu belum ada apa-apa. Orang bisa berpikir seperti itu, berarti hebat nggak? Hebat. Itu maksud saya. Jadi ya artinya sudah jelas ketika Anda di dunia ini cintamu untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya pasti kumpul dengan beliau dong. Kalau kamu tiap hari kumpulnya di Cangkingan, ya nanti kumpulnya ya. Maaf Bu ya, ada pertanyaan lagi dari YouTuber. Pertanyaannya adalah, apakah seorang wali itu tahu bahwa dia wali, dan apakah ada semacam baiat untuk seorang wali baru oleh wali lama atau pimpinan wali? Terima kasih. Ini pertanyaannya masalah wali. Wali itu ada wali murid, ada wali nikah, ada wali daya, wali kelas, ada wali kota lagi. Wali nikah, wali murid, wali kota, wali daya. Ya, ya sekarang begini, mana mungkin orang jatuh cinta tidak merasakan cintanya? Berarti bohong dong. Perempuan yang kucintai, dia berkata, apakah Kakanda benar-benar mencintaiku? Saya akan katakan, bersumpah 7 langit 7 bumi, gitu, aku mencintaimu. Begitu jawaban saya, nggak tahu ya, langsung dia pergi, sialan loh. Ya dong. Jadi ya sudah pasti seorang waliullah, orang yang jatuh cinta kepada Allah, ya dia sadar, dan semua yang dia lakukan untuk kekasihnya kok, dia sadar. Nah, kalau ada itu kamu tertipu oleh orang yang bukan wali, ngakunya jadi wali, namanya wali dalban. Dan biasanya pembuktiannya itu dengan kesaktian berupa sulap-sulapan. Iya.
menggandakan uang, contohnya kan gitu. Kemudian juga cari harta karun, kemudian merah delima, kemudian samurai, pring petuk, sangling babi, kantong macan, yang nggak tahu dah gitu tuh. Itu adalah pembohongan. Iya. Tetapi yang jelas kalau ada orang mengatakan aku waliullah, itu berarti enggak benar. Itu bukan wali. Karena enggak mungkin wali mengatakan aku waliullah. Yang diperintahkan untuk memproklamirkan itu adalah rasul. Kalau rasul ini diproklamirkan inni lakum rasulun amin. Aku ini adalah rasul untuk kamu semuanya. Fattaqullah wa ati'un. Ya, taatilah dan ikuti aku rasul. Wa ma as'alukum alim min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ketika dia mengatakan seperti itu, pembuktian berikutnya nanti dia minta upah atau tidak. Kalau minta upah, jangan percaya. Karena kekasih Tuhan bekerja untuk Tuhan semuanya, tidak untuk siapapun, dan tidak ada urusan dengan materi. Kalau Anda manggil mubalik pasang tarif, pasti bukan waliullah. Oke, iya itu. Jadi nanti kita jangan terjebak menilai wali itu dengan kesaktian, tidak ada hubungannya. Belum tentu orang benar itu sakti, ya kan? Dan sebaliknya belum tentu orang sakti itu orang benar. Kalau tukang sihir sakti enggak? Bener enggak? Udah selesai gitu aja. Oh, baiat. Iya, kalau baiat mah kan ada prosesnya. Al-irsyad, ya, ada seorang mursyid yang membimbingnya, iya kan, dan mursyid sendiri itu yang bisa mengukur. Sebagai sang guru kan tahu levelnya, pangkatnya, semana kan dia ada dites, diuji, ya. Tetapi tetap saja SK itu yang menandatangani adalah sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. SK-nya bukan mursyid menaikkan, Allah yang menaikkan. Jadi mursyid mah hanya merekomendasikan. Kemarin malam saya baca sajak, ya, ada perempuan yang saya rekomendasikan jadi kekasih Tuhan. Tapi itu mah bahasa sajak, ya. Itu sifatnya rekomendasi. Dikabul enggak? Ya terserah Allah lagi. Pada akhirnya ya Allah juga menentukan pada akhirnya. Nah kalau saya boro-boro, saya wali bukan mursyid bukan. Kamu ngitil-ngitil kan aja mau ikut mah. Ya, selagi saya menurut matamu benar silahkan. Kalau sudah kelihatan nggak benar silahkan pergi. Ngapain gitu? Mana pergi? Ada pertanyaan dari santri online yang alhamdulillah baru gabung, Bu, ya. Silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian. Dari Al-Ihya, Bu, ya. Saya dari Cianjur sebetulnya, teman-teman dari Bogor. Al-Ihya. Al-Ihya, ya. Al-Ihya, grup Al-Ihya. Grup Al-Ihya. Ya, grup Al-Ihya, brand Al-Ihya. Nah, berkenaan dengan grup kita, Bu, ya, yang sudah setahun lebih ini bergerak di bidang menyampaikan sholawat dengan versi kekinian. Bahasa kami sholawat kekinian. Dalam setahun ini alhamdulillah banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit juga yang mencibir, yang mencemooh, yang membuli, bahkan dengan mengatakan bahwa sholawat kok diginiin gitu. Terus saya selalu berdalih menjawab dengan jawaban bahwa selama ini diridhoi oleh Allah, ini akan terus berjalan. Tapi kalau Allah nggak ridho, ini pasti diberhentikan.
yang ingin saya tanyakan, apakah sikap ini sudah sesuai, sudah boleh, atau Buya sendiri ada pandangan lain soal sholawat dibeginikan oleh kami? Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, tadi sudah terjawab oleh puisi saya. Ya, apa saya bilang tuh? Nanti. Sudah terjawab tadi. Non? Bukan. Oh, pantesan ya ini. Bukan nikah. Iya. Apapun tanggapan mereka tentang statusmu, apapun anggapan mereka tentang statusmu, katakan dengan tegas, itu urusanku. Gulet jayo. Ini sebetulnya kita perang pendapat. Ini orang berpendapat begini, ini begini. Yang benar mana kita tidak tahu. Itu saja kok. Pendapatmu itu jangan kamu nobatkan sebagai kebenaran mutlak. Sekarang kamu benar, belum tentu besok masih benar. Kondisi bergerak sudah tidak benar lagi. Apalagi itu pendapat-pendapat pikiran non eksperimentalis. Ilmu fisika yang paling pasti pun setiap saat selalu direvisi. Apalagi tentang sholawat, iya kan? Seputar perselisihan tentang sholawat, sampai ada yang melarang menyebut Sayyidina, harus Muhammad saja. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, nggak boleh Allahumma shalli ala, tidak boleh. Dalilnya ada nggak? Ada. La tusayyiduni, jangan kau panggil aku. Benar. Orang itu benar. Nabi melarang jangan panggil Sayyid. Jadi bahkan mereka tidak panggil Sayyid, ya sudah benar. Sesuai dengan perintah. Perintahnya jangan menyebut, ya sudah. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai sekarang kita sholat saja, waktu tasyahud ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada yang Allahumma sholli ala Muhammad saja. Ya silakan, yang Muhammad ya silakan, Sayyidina silakan. Yang benar mana? Ya kalau pengen yang benar nanti kalau sudah kamu sudah mampus semua, baru kita bersama-sama menghadap Allah, ya Allah mana yang benar, kan gitu aja kok. Yang saya inginkan, apa yang kamu yakini silakan Anda yakini, kan gitu. Dan abaikan semua pendapat orang itu. Ikutilah hati nuranimu. Nah, tadi kata. Hilang.
Sebab bagaimana kalau kita goyang, kalau kita tidak punya ketetapan dalam mengambil putusan, kita bimbang selamanya. Dan ini sangat tidak membahagiakan. Apapun yang Anda tidak memiliki keputusan yang pasti, Anda selalu bimbang. Dan ini juga menyusahkan kok. Oke. Jadi, nah di sini yang jadi persoalan adalah bahwa begini, orang bicara, Nabi berkata, bersabda, Allah berfirman. Apakah memang seperti itu? Kita harus tahu dalam komunikasi manusia itu tidak selalu ngomongnya begitu, maksudnya begitu. Ternyata ngomongnya begini, maksudnya begitu. Ngomongnya begana, maksudnya begini. Terjadi enggak? Hampir komunikasi kita seperti itu. Iya kan? Apa betul Nabi melarang? Nah, secara letterlek memang iya Nabi la tusayyidun, ya benar. Tetapi apakah maksudnya seperti itu? Belum tentu. Saya mau nanya, suatu ketika kita sedang ngobrol di rumah, Pak Rahmat, jam berapa sekarang? Maksudnya apa? Oh baru jam 12 Pak Kiai. Nggak paham. Cepet pulang, udah ngantuk saya. Sih, lah. Ya dasar goblok sih. Ya begitu nyara, aduh punten Pak Kiai. Udah ngantuk, capek dah, punten. Kan gitu, baru namanya cerdas gitu tuh. Kalimat itu tidak pernah, ini kaidah umum. Kalimat itu tidak pernah dapat dipastikan maksudnya apa. Apa saja. Komunikasi manusia dengan bahasa manapun, bahwa huruf, kata, kalimat tidak pernah punya makna yang pasti. Karena bahasa adalah makhluk hidup. Sama seperti yang memakainya juga. Yang memakainya maju bahasanya, yang makainya budayanya rendah, orang yang makainya pikirannya kacau bahasanya. Kalau pikirannya nggak jelas bahasanya, udah. Ini kata-kata umum, ini kata-kata psikolinguistik. Kalimat itu tidak mesti satu kata, kacamata, korek, manusia, binatang. Tidak mesti maknanya itu seutuhnya. Rumah itu apa? Kita definisikan. Rumah adalah bangunan yang dibuat dengan sengaja untuk ditinggali oleh manusia. Oke. Saya pergi naik haji, kira-kira pulang rumah sudah dicat. Saya kasih uang cat sama tukang. Nih, beli cat 10 galon. Ya, dicat rumah ya. Begitu pulang dari naik haji, alhamdulillah rumah saya dicat semuanya. Dari mulai genteng, kaca, tehal semuanya. Ini tukang cat ini, dia memahami bahwa rumah adalah seutuhnya, jendelanya, kacanya, gentengnya, sampai tehelnya pun termasuk. Salah nggak dia? Tidak, hanya dia bodoh. Kalau yang paham, rumah itu maksudnya adalah temboknya saja yang perlu dicat. Oke.
ini ada hadis Nabi yang menyebabkan perbedaan yang sangat radikal. Yang satu mengatakan bahwa kita berkewajiban memerangi seluruh umat manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Habis. Fasis kan? Fasis. Dalilnya ada enggak? Ada. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salat wa yutuz zakat. Nah, kita harus tahu an-nas itu manusia. Apakah seluruh manusia yang ada di dunia yang jumlahnya 8 miliar kita perangi, ataukah manusia yang memusuhi Kanjeng Nabi? Apa hubungannya memerangi orang yang cinta damai aja? Iya. Iya dong. Negara-negara cinta damai, Malaysia, Singapura, ya kan, Korea, Cina, Thailand, semuanya negara-negara cinta damai. Urusan apa kamu perangi? Iya kan? Berarti manusia di sini ini lafaznya am wa urida bihi al khas. Paham enggak? Selagi mereka tidak memusuhi, ya nggak ada masalah. Kita perangi untuk mereka yang memerangi kita, kan gitu persoalannya. Paham begini nih? Itu yang jadi persoalannya. Dan itu banyak sekali kalimat itu dikatakan, tapi yang dimaksudnya sebagian. Kadang-kadang yang disebutkan sebagian, tapi maksudnya keseluruhan. Aku sudah lama nggak melihat batang hidungmu. Memangnya dicopot, dipotong itu. Artinya batang hidung itu maksudnya dirimu, kan gitu soalnya. Saya punya pacar, tapi mati sumput-sumputan sama calon mertua nih. Kalau ketemu di kebun gitu kan malam hari gitu, ngetok jendela ke malam hari kan gitu. Sudah lama aku tidak berkunjung ke rumahmu. Pernah masuk enggak? Enggak kok. Artinya berkunjung ke kebunmu. Luar dari rumah kok. Nah, ini kita mengasihkan bahasa. Nah, ketika Nabi mengatakan la tusayyiduni itu, apa maksudnya? Apa betul melarang Sayyidina? Ya kan begitu. Saya sendiri kan kewalahan ini nih, melarang masyarakat. Sejak awal nggak usah dipanggil kiai, nggak usah haji, nggak usah ngapain profesor, dokter, ngapain? Sudah saya dapat panggilan Buya saja sudah sangat terhormat sekali. Udah Buya Sakur saja sih. Barangkali kamu panggil Sakur nggak pantas. Ya sampai sekarang, sampai ditambah mursiduna wa murabbi ruhina waduh, disuruh sapa begitu tuh. Jadi saya sendiri ya jangan menghukum orang begitu, karena kita harus apresiasi, itu tuh saking cintanya kepada saya. Lah iya dong, masa orang cinta dihukum gimana lagi? Ya itu. Oke. Kemudian setiap ucapan siapa yang berbicara itu tidak pernah punya kualitas yang sama, tergantung kepada kualitas orang yang berbicaranya. Profesor, dokter berbicara, ya kan, tukang macul berbicara, sama nggak kualitasnya? Saya yang ahli dialog teater
itu harus secara persis ketika kita mengkomunikasikan seorang lakonnya sebagai apa statusnya, bahwa saya harus bisa menyusun dialog sesuai dengan kepribadian seseorang lakon itu. Kalau dia dokter ya harus dengan bahasa kedokteran itu. Sebelum saya membuat satu dialog teater, maka saya harus belajar kedokteran dulu supaya tidak salah. Paham nggak? Nah, jadi artinya bahwa ini yang ngomong siapa? Latu Sayyidinu. Latu Sayyidun yang ngomong siapa? Semakin kita mengenali kepribadian orang yang berbicara, semakin memahami apa yang dimaksudkan. Betul nggak? Karena orang berbicara akan berbeda, perbedaan faktor geografis, usia, kekayaan, jabatan, ideologi, dan sebagainya, itu akan membuat kalimatnya berbeda maknanya. Istilah yang dipakai, proyeksi, artinya apa? Projection. Hah? Memproyeksikan. Proyektor. Non? Ya, itu dalam dunia syuting proyeksi gitu. Dalam psikologi, proyeksi itu menyalahkan orang, model lawan, nggak bisa, ini istilah. Hakikat dalam ilmu fikih beda dengan hakikat ilmu tauhid, berbeda hakikat ilmu tasawuf, berbeda hakikat ilmu fisika, ya berbeda. Dan ini terjadi perebutan. Iya, itu, oke. Sekarang begini, setelah muter-muter lagi, ulang-ulang lebih, nggak apa-apa deh. Kalimatnya sama, ya. Yang mengatakannya sama, tetapi dikatakan tempat yang berbeda, maknanya sama enggak? Pak Edi punya utang sama saya tagih di sini, cari bakyak. Jadi tolong dong dilunasin, utangnya masih 10 juta lagi lunasin, cari bakyak. Untuk apa? Tapi ketika saya nagihnya di rumah berdua, waduh, manggut-manggut, Pak Kiai punten, sekarang pas lagi nggak ada, tapi saya berjanji insya Allah deh, nanti saya anterin dia duitnya deh, punten, kan gitu. Tempat membuat makna terhadap kalimat yang kamu ucapkan. Paham? Tidak semudah itu. Kiai sama maling ngomong, beda enggak? Beda. Nah, makanya jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Tolong tanyakan dulu, Pak, maksudnya apa? Gitu aja susah banget sih. Yuk kita hadirkan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, lima tanhana bidzikri sayyidina. Kenapa? Katanya dong, hadirkan. Nah, makanya kita akan tahu bahwa watak kepribadian seseorang itu bisa memberikan kejelasan kemana arah maksudnya. Itu aja kok. Ya. Nabi itu orang yang tidak pernah minta dihormati. Ya kan? Allah yang mengatur, protokoler itu yang ngatur Gusti. Ya. Orang Arab simpang siur di depannya itu, Nabi ya nggak ada masalah. Allah yang mengatur.
wala tuqaddimu baina yaday rasul. Jangan simpang siur, jangan gelajak-gerijik di depan. Orang Arab bicara dengan suara lantang, Nabi diam saja. Allah yang melarang, wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Berbicara jangan lebih keras dari kanjeng Nabi, kan begitu. Jadinya Nabi itu orang yang tidak pernah menuntut penghormatan. Betul? Nah, seorang MC, Master of Ceremony biasa, acara yang keempat akan disampaikan tausiah oleh murabbi ruhina wa mursyiduna wa syekhuna al-alimul allama fadilatul syekh Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Syakur Yasin Ema. Pala saya langsung nyut pala nih. Saya panggil, Neng, nggak usah panjang-panjang deh, bikin malu saya aja. Ya namanya aja deh. Baik Pak Kiai. Akhirnya saking taatnya nih, sekarang saatnya tausiah oleh Syakur. MC penurut bukan? Penurut, goblok tapi pinter. Dasar MC goblok loh. Saya pun marah sama dia kan gitu. Bukan saya, para yang lain. Kurang ajar kamu. Katanya yang disuruhnya begitu katanya. Kira-kira begitulah artinya ya. Silakan. Jadi silakan Anda sanjung kanjeng Nabi. Silakan bersalawat. Silakan sebutkan sebanyak-banyaknya pangkat dan terus dengungkan salawat di depan umat ini. Ya. Udah kemalaman ya. Sok siapa terakhir setelah gua udah 1:30. Udah cukup di jam 1:30 setengah 2 malaman. Oke, yuk assalamualaikum.